Baru dari bawah dong. Dari bawah? Iya. Makan biasa ya, nggak panggil Pak, nggak ada aja. Gak usah ajak-ajak tanggal tuh. Enggak. Udah kajian kali. Tapi yang tadi ya, pas Apa? makan siang ya, ada teman aku yang curhat. Apa tuh? Palanya pusing, cengat, Sakit. Enggak juga sih, tadi dia bilang curhat soal biaya pendidikan anak gitu katanya. Tapi aku nggak tahu sih, tadi dia bilang, kamu gimana ya, biaya pendidikan anak aku itu baru masuk yang namanya SD. Enggak, masih TK. Masuk TK itu aja? udah wow banget gitu kan. Bisa-bisa masuk yang namanya kelas 1 itu kalau sekolah internasional bisa 25 juta. Iya benar. Wow banget ya Pak ya. Benar. Kira-kira aku kasih saran apa tuh buat dia tuh Pak? Ya memang sih benar ya, zaman sekarang ya yang namanya biaya pendidikan itu kan selalu naik, ada inflasinya. Ya kurang lebih ya 8 sampai 10%. Tunggu dulu. Sebelum kita bicara, sapa dulu buat teman MNC. Teman MNC di rumah. Hai, ketemu lagi dalam acara kita Sabikuy. Oke, Sabikuy apa tuh Pak? Sambil santai kuy. Oke. Sambil santai kuy. Jadi kita selalu membawakan tema-tema yang bikin serius tapi santai. Betul. Salah satunya adalah tema pendidikan ini. Ya. Itu. Jadi tips memilih asuransi pendidikan. Benar banget. Untuk anak-anak kita pasti ya. Benar. Nah, tema pendidikan itu Pak sebenarnya ibarat kata kayak yang emang kita pengen menjauh tapi harus kita persiapkan. Iyalah. Benar. Apakah Tika tega melihat pendidikan anak-anaknya nanti nggak bagus, nggak berkualitas dan sebagainya? Benar. Sayang banget ya kalau saya bilang sih. Nah, kalau menurut Pak Amin nih, apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dalam mempersiapkan yang namanya dana pendidikan? Oke, pertama ya yang harus diingat adalah kita harus menghitung rencana biaya pendidikan untuk anak kita. Misalkan tadi masuk SD berapa juta, SMP mungkin berapa bisa masuk juta. dulu Pak. Ladies first. Oke. Terus SMA berapa juta, kuliah berapa juta, itu harus diperhitungkan secara tepat dan rinci. Benar, dan ingat tadi bahwa ada yang namanya inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan itu kira-kira berapa tuh Pak? Itu per tahun atau gimana? Ya, per tahun itu selalu ada kenaikan biaya pendidikan kurang lebih 8-10%. Oh, penting banget. Mungkin kita bisa duduk dulu kali ya sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Oke, silakan. Yang pertama tadi ya, hitung secara rinci rencana biaya pendidikan anak kita ya. Jadi Yang di sebenarnya SD rinci ya? berapa, SMP berapa, terus SMA berapa, kuliah berapa, itu harus dihitung secara rinci. Nah ini sebenarnya rinciannya harus per anak dong Pak. Iya dong. Kita lupa punya berapa. Dan ini disesuaikan juga, misalkan kayak Tika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Benar. Tentunya beda ya dengan sekolah yang swasta yang lain, atau sekolah negeri yang lain. Gitu. Atau kuliah juga harus dilihat juga dari biaya pendidikannya tadi atau biaya kuliahnya dari jurusannya. Misalkan Tika ingin punya anak nanti jadi dokter. Benar. Nah, pasti beda dong dengan yang nanti kuliah di mungkin yang sosial, non kedokteran lah gitu ya. Gitu. Itu kan sebenarnya hal yang memang perlu wajar dan perlu kita ketahui gitu ya. Jadi sebenarnya sejak dari dini itu kita bisa tahu loh Pak, kurang lebih saja misalnya anaknya umurnya 5 tahun yang mungkin kita tambahkan saja untuk usia dia mencapai usia 17 atau 18 ya masuk kuliah itu berapa dikalikan dengan inflasi per tahunnya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Yang kedua ya tipsnya adalah pilih premi yang sesuai dengan kondisi finansial orang tuanya. Benar. Jadi jangan terlalu memberatkan juga nanti ya, pengeluarannya udah banyak ditambah juga untuk ini banyak, nanti jadi minus. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi adalah perhatikan yang namanya masa inflasi. Yes, masa inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan, betul. Terus yang kedua itu sebenarnya disesuaikan preminya atau pembayarannya dengan kantong masing-masing atau kondisi masing-masing. Iya, kondisi gitu finansial ya. masing-masing. Betul. Terus yang ketiga, pilih skema pembayaran asuransi pendidikannya tadi ya, yang sesuai dengan kondisi finansial tadi. Misalkan setelah dihitungkan oleh Tika gitu ya, bayar tahunannya kok lihat terlalu berat, boleh dibikin pembayaran semesteran atau triwulan. Sebenarnya kalau produk yang bagus itu sebenarnya ada pilihan cara bayarnya. Yes, cara bayar. Cara bayar. Betul ya. Kenapa mau belibet ngomongnya? Nggak apa-apa. Emang kita harus saling mengingatkan. Pinter banget lu ya. Terima kasih. Kita terlalu lama duduk deh. Jadinya lupa. Oke.
mungkin supaya keluar kita diri lagi. Oke, nah sekarang tadi tuh Pak, mungkin saya bisa rangkum dulu yang namanya pertama adalah kita harus punya apa tuh Pak? Rencana. Terus kita harus perhitungkan yang namanya inflasi. Iya, benar inflasi ya. pendidikan. Nah, udah ada inflasi, sesuaikan preminya dengan kantong kita. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah? Yang ketiga, sesuaikan juga dengan jangka waktu pendidikan. Betul. Ya, jadi yang kemarin ini, sorry Tika saya potong ya. Jadi kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa kalau ya ada nasabah masuk ke produk kita MNC Life ya, yang UDS tadi, yang udah dulu. Oh iya, mahasiswa. Yang ada di salah satu serinya Sadikoy. Betul. Di situ kan ada rumusannya ya, 18 dikurangi usia anak. Oke, maksudnya apa? 18 usia anak. Sesuaikan dengan kondisi anak pada saat itu. Misalkan anaknya baru lahir, ya berarti 18 kurangi 0 tahun. Oke, ya. bener banget. Masa bayarnya adalah 18 tahun. Nanti pada saat anak masuk SD, SMP itu sesuai. Benar. Jadi tahapannya. jangan sampai salah cara berhitungnya. Betul, karena itu akan penting banget gimana sih hasilnya nanti kita harus butuh berapa uang untuk pendidikan anak kita kelak gitu ya. Betul. Dan yang pasti jangan lupa pilih UDS. Itu harus. Benar karena ibarat kata tuh komplit dan paket. Benar. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ada lagi yang pasti ya kita harus lihat juga ya reputasi dari perusahaan asuransinya, kredibilitasnya. Betul. Gitu. Jadi jangan cari perusahaan asuransi yang abal-abal. Benar. Pilih yang sudah ada namanya aja. Contohnya MNC Life dong. Iya, asuransinya orang Indonesia. Benar. Pilih produk-produk. Oke. Nah, kalau menurut saya nih Pak, yang paling lebih pentingnya lagi, kita tuh sebenarnya kenapa harus persiapan dana pendidikan? Karena banyak orang berpikiran, aduh sebenarnya saya belum punya anak nih, aduh saya sebenarnya belum punya, atau anak saya masih terlalu kecil. Loh justru karena itu masih kecil, itu preminya masih murah, begitu bukan Pak? Betul. Masih murah dan rancangannya itu bisa dipersiapkan secara matang jadinya daripada, anak saya udah mau masuk SMP baru masuk asuransi pendidikan. Nah, itu sebenarnya udah bukannya nggak bisa ya, cuma mungkin preminya akan lebih mahal. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin Pak ada lagi mau tips-tips yang dibagikan untuk teman-teman MNC Life di rumah atau di mana saja? Terakhir ya, kembali tadi cari perusahaan asuransi yang yang kredibel ya. Betul. Terus harus juga dilihat juga perusahaan asuransi yang bayar klaim untuk asuransi pendidikannya itu mudah. MNC Life contohnya. Betul. Cukup kasih tahu aja ya ke kita gitu ya, nanti langsung kita bayarkan tahapannya. Benar. Itu ibarat kata kayak tulisan saya di belakang ini nih, mungkin kelihatan atau enggak nih? Ada vision and quality and speed ya kan? Jadi segala sesuatu yang ada visinya itu harus juga dimatangkan dengan kualitas. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita punya visi nih, saya pengen nih punya pendidikan anak saya di Kanada gitu kan? Atau mungkin di Australia atau mungkin di negara-negara berkembang atau di negara maju lainnya. Bisa aja dong Pak, namanya punya mimpi ya kan. Nah harus kita perhatikan juga vision kita apa, quality-nya kita gimana, speed-nya gimana. Betul. Jadi lengkap banget gitu kan. Oke, baik. Nah, kira-kira ada apa lagi nih Pak? Sudah cukup. Yang penting jangan lupa like. Bener. Jangan lupa ya teman-teman MNC Life itu harus subscribe, ya kan, like, and share gitu. Dan kalau mau telepon kemana nomornya? 1500 899 extension 1. Dan jangan lupa lagi follow IG-nya MNC Live. Ya kan? Karena di situ bakalan banyak banget informasi-informasi penting yang sangat menarik mengenai bagaimana cara kita mengatur finansial keuangan kita. Termasuk tadi ya untuk biaya pendidikan anak-anak. Benar. Nah, kalau menurut saya nih sayang banget loh video-video kita ini nggak di-share. Karena sebenarnya bermanfaat buat siapa saja yang ingin mempersiapkan pendidikannya. Jadi, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya Pak ya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bye-bye.